Ayahku adalah dewa perang. Bab 705. Qian Qianyi menoleh dan melihat ke suatu tempat yang jaraknya lebih dari 3 meter di belakangnya. Ada tebing di sana, dan pada saat ini, dua kepala dengan memar dan wajah bengkak muncul. Itu adalah Tuan Sengshan dan Qiyu yang terus berjalan di belakang satu sama lain, dan terus berjalan, dan secara tidak sengaja jatuh dari tebing. Mereka berhasil bangun. 4 lengan berdarah diletakkan di tebing, dan mereka kebetulan melihat pemandangan itu. Tuan Gunung Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata itu. Qian mencibir, dan tiba-tiba menjabat tangannya, dan dua pisau terbang tajam muncul. Guru Gunung Suci sangat terpengaruh oleh hal ini. Dia melolong ketakutan dan melepaskan tangannya, kepala, bahu, dan lengannya dengan bekas luka di mana-mana menghilang di tebing. Yang kudengar hanyalah suara gemericik yang datang dari bawah, serta jeritan acak. Meskipun Qiyu Dabiao masih menempel di tebing, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Melihat Qian memandang dengan penuh otoritas, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Itu bukan urusanku, bukan itu yang aku katakan. Itu bukan urusanku. Bukan itu yang aku katakan. Bibi, harap berhati-hati dengan pisau terbangmu, jangan sampai. Qian berkata dengan dingin, kalau begitu angkat tanganmu dan menyerah. Qiyu Dabiao dengan cepat mengangkat tangannya, tidak tahu betapa patuhnya dia. Namun kedua tangannya masih memanjat tebing. Dia mengangkat tangannya dan segera menghilang. Yang kudengar hanyalah suara gemericik yang datang dari bawah, serta jeritan acak. Qian mendengus dingin dan berbalik. Saat ini, 7 wakil kepala sekolah telah mendekati Guan Qianjun. Benar saja, seperti yang dikatakan Master Sengshan, wakil master pertama, Master Tunyun, berkata dengan dingin, Guan Qianjun, Anda memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi meskipun Anda memiliki keterampilan yang hebat, Anda tidak memenuhi syarat untuk bertindak arogan di Gunung Harimau Naga kami. Sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda formasi pemecah langit naga harimau, yang menempati peringkat kedua di antara 3 formasi utama Sekte Harimau Naga. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seperti trik sulap, selembar kertas jimat kuning yang panjangnya setidaknya 30 cm muncul di tangannya, begitu pula wakil kepala sekolah lainnya. Kertas jimat ini terlihat sangat kuat, namun begitu muncul, terdengar suara auman naga dan harimau yang mengaum darinya, seolah-olah binatang paling menakutkan di dunia terkurung di dalam kertas tipis itu. Bahkan, gelombang angin kencang bertiup di sekitar mereka, memunculkan gelombang bau amis yang membuat orang pusing. Para pemakan melon di sekitarnya berguling-guling, memandang ke tengah kubah emas dengan ngeri. Di sana, bahkan udaranya seolah tersedot keluar. Sosok ketujuh wakil kepala sekolah dan Guan Qianjun yang dikelilingi oleh mereka menjadi sedikit halus dan tampak tidak nyata. Seseorang bergumam, jimat yang dikeluarkan oleh 7 wakil master pasti sangat kuat. Mungkin akan dikalahkan sekaligus. Ia akan segera berubah menjadi monster yang sangat menakutkan, dan akan menjatuhkan pemuda itu ke tanah dalam satu gerakan. Makan dia hidup-hidup. Beberapa orang juga berkata, naga dan harimau menelan langit, apakah itu lelucon? Semua orang mengangguk, mengira itulah masalahnya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, hei, apa yang dilakukan ketujuh wakil kepala sekolah itu? Mengapa mereka menempelkan kertas jimat di dahi mereka? Sepertinya mereka ingin menyegel diri mereka sendiri. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua berteriak kebingungan. Saya melihat 7 wakil kepala sekolah menamparkan dahi mereka dengan kertas jimat sepanjang 30 cm dengan backhand, menutupi wajah mereka. Menyegel. Tetapi, begitu ketujuh jimat ini dipasang di dahi mereka, suara auman naga dan harimau dari jimat tersebut segera keluar dari tubuh mereka. Selain itu, tampilannya lebih 3 dimensi, lebih kaya, dan lebih mengesankan. Tiba-tiba warna dunia berubah. Langit awalnya cerah. Seolah-olah diaduk oleh suatu kekuatan yang mengerikan, dalam sekejap, awan berkumpul, dan bahkan awan hitam besar terus bergulung, seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari dunia prasejarah. Ini seperti tentara hantu dan jenderal hantu, tentara iblis dan jenderal iblis. Teruslah menindas gunung. Bahkan istana berkubah emas yang berkilauan tiba-tiba menjadi redup. Setiap orang yang hadir merasa seolah-olah ada batu besar yang ditekan di hati mereka. Beberapa pelancong yang pemalu bahkan lari menuruni gunung. Tiba-tiba, seluruh puncak gunung dipenuhi dengan suasana yang sunyi dan mematikan, dan juga sangat gelap, dengan aura pembunuh yang mengerikan melonjak kemana-mana. Tiba-tiba, mayat ketujuh wakil kepala sekolah meledak dengan keras.
Ledakan ini seperti 7 bom yang meledak pada saat bersamaan. Sangat mengejutkan sehingga semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan Wang Cai pun melompat ke pelukan Qian. Wajah kecil Qian juga sedikit pucat, dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Setelah tubuh ketujuh wakil master meledak, mereka tidak berubah menjadi berkeping-keping, melainkan berubah menjadi 7 monster yang sangat aneh dan menakutkan. Sekilas terlihat seperti harimau hitam, dengan panjang tubuh minimal 6 atau 7 meter dan tinggi sekitar 3 meter, namun ekornya berwarna putih, dan sama sekali bukan ekor harimau yang panjang. Seperti ekor naga legendaris. Itu juga ditutupi dengan sisik yang keras. Tanda seru. Monster dengan kepala harimau, tubuh harimau, dan ekor naga ini tampak sangat menakutkan. Mereka membuka mulut, menengadah ke langit, dan mengeluarkan raungan yang sangat melengking. Setiap gigi sebenarnya berwarna merah darah dan terlihat sangat keras dan tajam. Ini membuat takut semua orang. Aku pergi. Kupikir orang-orang sungguhan ini akan menyegelku. Tapi, pada akhirnya, aku mengubah diriku menjadi monster. Terlalu keras pada diriku sendiri. Ya, begitu saja, ketujuh wakil master menggunakan jimat ajaib untuk mengubah dirinya menjadi monster. Dengan suara menderu, bola listrik berkilau keluar dari mulut mereka, menusuk mata semua orang. Bola listrik ini meledak ke arah Guan Qianjun dalam sekejap. Mereka membuat ledakan yang sangat dahsyat di udara. Terlihat penuh kekuatan dan tak terhentikan. Meskipun Guan Qianjun adalah dewa perang tertinggi, dia tidak berani gegabah saat ini. Dia meraung, menghembuskan napas dengan keras, dan mengepalkan tinjunya. Seperti kilat, dia meninju beberapa kali sekaligus. Pukulannya tepat, dan 7 bola listrik meledak sekaligus. Langsung, cahaya listrik yang luas sepertinya muncul di sekitar Guan Qianjun. Petir yang dahsyat dan menakutkan ini menyebabkan tanah di sekitarnya retak. Secara samar-samar, itu bahkan menciptakan aura yang menggemparkan. Semua pendeta tahu di sekitarnya dan mereka yang lebih berani dan tidak pergi tercengang. Rasanya organ dalamku seperti akan terkoyak. Lampu listrik dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Wajah Guan Qianjun sedikit pucat, dan aliran darah perlahan mengalir dari lubang hidungnya. Dia menghela napas sedikit dan menjabat tangannya. Ada sedikit bekas luka bakar di tangannya. Bahkan sebagian dagingnya tampak terluka akibat ledakan tersebut, tapi dia tidak peduli. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka mimisan dengan lembut dan menatap ketujuh wakil kepala sekolah dengan dingin. Bab 706. Dewa perang tertinggi, yang terluka ringan akibat pemukulan, sedikit mengatur napasnya, dan menggunakan teknik pikiran Pojun untuk mengedarkan energi internalnya dan mengatur organ dalam yang sedikit terluka. Meskipun Guan Qianjun tampak sedikit terluka di pertempuran pertama, tapi baginya ada beberapa manfaatnya juga. Setidaknya, apa yang disebut formasi pemecah surga naga harimau ini memberinya beberapa petunjuk. Lalu dia menyeringai dan mengangguk. Seperti yang diharapkan, itu memang salah satu dari 3 formasi utama sekte naga dan harimau. Formasi pemecah surga naga dan harimau peringkat kedua memang layak untuk reputasinya. 7 wakil ketua menatapnya dengan murung. Master Tunyun tersenyum dingin, Guan Qianjun, kamu memang cukup kuat. Bagaimana kamu bisa menahan gelombang serangan pertama dari formasi surga menelan naga harimau? Kamu mengira naga harimau bisa menghancurkanmu dengan merebut mutiaranya. Saat dia berbicara, dia tertawa, tetapi tawa itu sama sekali tidak seperti manusia, tetapi seperti monster. Nyatanya, Master Tunyun saat ini tidak terlihat seperti manusia, ia tetap terlihat seperti harimau berkepala harimau, berbadan harimau, dan berekor naga. Hal serupa juga terjadi pada 6 wakil ketua lainnya. Mereka semua adalah orang kejam yang menggunakan jim untuk mengubah dirinya menjadi monster. Mereka semua melolong cukup menakutkan. Master Jiawu mengertakkan giginya, tapi orang ini tidak sekuat yang kita duga. Itu hanya gelombang serangan pertama, hanya naga dan harimau yang meludahi manik-manik, yang meledakkannya begitu parah hingga seluruh tubuhnya hampir hancur. Runtuh. Saya khawatir dia tidak akan mampu menahan serangan gelombang kedua kami. Berikutnya, 7 wakil kepala sekolah berteriak, naga dan harimau menyesali gunung itu. Segera setelah itu, ketujuh monster super ini bergegas menuju Guan Qianjun. Orang-orang mengelilinginya, dan cakar besar itu, membawa semburan petir dan guntur, menamparnya dengan keras. Pada saat ini, Qiu Dabiao dan Master Sengshan memanjat dari tebing lagi dengan memar dan wajah bengkak. Melihat pemandangan ini, Qiu Dabiao berteriak dengan penuh semangat, bunuh dia.
Bunuh dia. 7 wakil kepala sekolah, kerja bagus untukmu. Selama kamu membunuhnya, aku akan memberi kalian masing-masing sebuah amplop merah besar. Master Sengshan juga tertawa, sangat bangga, seolah-olah dia telah menciptakan formasi pemecah langit naga harimau. Dia berteriak dengan keras, Guan Qianjun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak dapat menghentikan serangan gelombang kedua dari 7 keponakanku. Naga dan harimau sudah cukup untuk meruntuhkan gunung, apalagi setengah barel seperti kamu. Pria yang menumpahkan air. Kamu seharusnya mati. Kamu harus mati sekarang, gadis mati itu. Saat ayahmu dibunuh oleh ketujuh keponakanku, aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Qian tidak berbalik untuk melihatnya. Hanya, dia mengepalkan kedua tangan kecilnya dengan erat dan melihat dengan gugup pemandangan di depannya. Dia melihat 7 pria besar berpenampilan aneh itu. Dia hampir menguburkan ayahnya. Dia tidak hanya meraihnya dengan cakarnya, dia bahkan membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya dengan keras. Meski aku tahu ayah sangat berkuasa, mau tak mau aku merasa sedikit patah hati. Sosok Guan Qianjun sangat kecil dibandingkan mereka semua, apalagi 7 orang. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggemparkan, tinju naga penghancur tentara. Berikutnya, sosoknya yang ditutupi oleh 7 monster naga dan harimau, tiba-tiba berubah menjadi seekor naga hitam yang berukuran sangat besar, bahkan lebih besar dari monster naga dan harimau. Itu akan muncul dari langit. Sosok pria kuat yang kesepian membuat semua orang di sekitarnya tampak tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakan lebih banyak kata sifat sastra untuk menggambarkan pemandangan yang mereka lihat, tetapi mereka terus berkata, wow, oh, 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 oh. Apakah ini masih duel antar manusia? Ini hanyalah pertarungan monster. Tiba-tiba, ketujuh monster naga dan harimau itu dibuang olehnya seolah-olah mereka akan rontok. Seluruh tubuh terangkat seperti bendera besar yang bergetar tertiup angin. Tapi tetap tidak rontok. Tidak peduli cakar atau mulutnya, mereka menggigit naga hitam itu dengan erat. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Tidak mudah untuk menggigit dan tersenyum galak pada saat bersamaan. Guru Gunung Suci mengayunkan tinjunya. Robek dia. Robek dia. Monster naga harimau yang diubah oleh Master Tunyun tidak hanya menggigit naga hitam itu dengan keras, tetapi bahkan mengangkat kedua cakar besarnya tinggi-tinggi dan menamparkan leher naga hitam itu dengan keras. Cakar harimau yang tajam itu hendak menggores kulit naga hitam itu. Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ayah, hati-hati. Tiba-tiba, naga hitam itu kembali mengaum dengan ganas. Tiba-tiba berubah menjadi angin puyuh hitam besar, dan kemudian kepala naga seukuran bola basket tiba-tiba melesat keluar dari angin puyuh tersebut. Dalam sekejap mata, monster naga dan harimau berkepala 7 itu terlempar ke langit. Segera setelah itu, angin puyuh yang diubah oleh naga hitam tiba-tiba menghantam tanah, menimbulkan debu yang tak terhitung jumlahnya, dan tak lama kemudian sosok Guan Qianjun muncul. Dia bahkan lebih malu dari sebelumnya. Bahkan, sepotong besar daging terkoyak dari bahunya, berlumuran darah. Tapi dia segera menegakkan tubuh. Tiba-tiba dia mendongak. Sepasang mata yang kuat menatap ke langit. Monster naga dan harimau berkepala 7 yang dia tembak tiba-tiba berhenti di udara setelah terbang lebih dari 20 meter di atas tanah. Segera setelah itu, bola api tiba-tiba meledak dari seluruh tubuh mereka, dan kemudian mereka berubah kembali menjadi 7 hidung sapi tua yang kokoh dan perlahan jatuh ke tanah. Dibandingkan dengan Guan Qianjun, mereka jauh lebih baik. Setidaknya jubah Tao mereka masih utuh, dan mereka tampak seperti makhluk abadi, tetapi wajah mereka sedikit pucat. Mereka perlahan-lahan jatuh dari langit, seperti 7 dewa yang jatuh ke dunia fana. Semua pendeta Tao di sekitarnya tiba-tiba bertepuk tangan meriah dan bersorak keras. Memimpin masa juga bertepuk tangan meriah dan bersorak riuh. Guru Gunung Suci dan Qiu Dabiao, yang sedang berbaring di tebing dan belum memiliki kekuatan untuk memanjat keluar, mau tidak mau mengangkat tangan dan bertepuk tangan dengan keras. Setelah 2 kali bertepuk tangan, mereka berteriak. Seluruh tubuhnya menghilang lagi dari tebing. Dari situ terdengar suara gemericik dan gemericik, serta jeritan yang menyayat hati. Qian, yang sedang duduk di bangku batu, tiba-tiba berdiri. Dia hendak berlari menuju Guan Qianjun. Sepasang mata besar sudah berkaca-kaca. Guan Qianjun melambaikan tangannya padanya, memberi isyarat agar dia tidak datang. Qian menggertakkan giginya tetapi tetap tidak terlindas. Kamu harus mendengarkan ayahmu, meskipun dia sangat terluka. Namun,
Wajah kecil itu, menatap ketujuh hidung itu, mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan semangat juang. Niat membunuh ini. Semangat juang ini. Qian-Qian tidak lagi terlihat seperti gadis kecil, sudah. Dia samar-samar mirip dengan Dewi Perang. 7 wakil pendeta Tao turun dan mengepung Guan Qianjun. Tuan Tunyun tersenyum dingin, senyumannya garang dan sombong. Tersenyum dengan sangat bangga. Guan Qianjun, kamu tidak bisa menghentikan serangan gelombang kedua dari formasi surga penghancur naga harimau kami. Akan ada gelombang serangan ketiga, gelombang serangan keempat. Saya pikir gelombang ketiga akan bergerak, untuk ya. Aku akan meledakkanmu berkeping-keping. Wakil kepala sekolah lainnya semuanya tertawa seolah-olah mereka menderita epilepsi, dan mereka sangat bangga. Tuan Tuohai juga mengangguk, itu benar, Guan Qianjun. Sekarang saya menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk mencapai para dewa. Paling-paling, Anda lebih kuat, tetapi Anda ingin menimbulkan masalah di Gunung Longhu kami. Itu masih belum cukup. Kamu hanya bisa mencari kematian. Bersambung.